Mana prosesnya di dalam, terus seperti apa mungkin sidangnya, Bang? Ya, jadi baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya Nikita Mirzani dengan gugatan non prestasi kepada klien kami ya Dr. Reza Gladys. Ya, pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Bang, kecewa nggak sidangnya ditunda? Bagaimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi coba silakan coba, ini kan senior sama senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda dan PT Bumi Wesesa itu tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di pengadilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Nah, sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar pengadilan yang ada saat ini. Oke, ada yang lain? Bang, turut tergugatnya ini kan luar biasa nih, Kapolri, Jaksa Agung melihat hal itu seperti apa, Bang? Apakah itu hal yang wajar dalam sebuah gugatan ini, Bang? Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian sampai nih. Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Nanti kita lihat. Kalau minggu depan, Masuk akal nggak ini? kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Ya, jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya gugatan non prestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Ya, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu dan mengetahui. Ya, kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan non prestasi. Atau kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan bermohon beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2, masa penanganan akan habis gitu loh. Siap. Jadi ini Itu masalah gimana, P21 ya. Ah. P21 silakan senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses ya, proses di Kejaksaan Agung ya, khususnya Kejaksaan Tinggi ya, proses Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Dan pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya, Bang. Ya, Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. ya ada petunjuk ya, ada petunjuk yang sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan. Tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Kan tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan gitu. Itu aja mungkin. Jadi begini, satu tambahan ya. Ya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni akan diperpanjang 2 Juli gitu, seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu. Tapi sejauh ini kan pihak kepolisian tidak menjalankan petunjuk jaksa sepertinya. Tidak Nah, memanggil dua itulah itu yang lagi. membuat kami melakukan upaya memohon gelar perkara khusus ya kepada pimpinan penyidik, Kabar Reskrim, Irwasum, Karwesi dan Kapolri untuk kemudian dibongkar
Ya, apa sebenarnya kendala-kendala penyidik sehingga tidak memanggil saksi O dan saksi S? Ya, di situ akan kami memintakan kendala apa yang dimiliki oleh penyidik, kemudian kita mintakan dibuka ya hasil forensik lab yang dilakukan oleh penyidik terhadap handphone milik O, handphone milik S, NM dan IM. Seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kabar untuk gelar perkara khususnya, Bang. Kita tunggu. Berarti ada kemungkinan bahwa masa penahanannya akan diperpanjang sampai 2 Juli gitu. Secara hukum acara seperti itu ya, sampai dengan 120 hari. Ya seperti itu. Ada lagi? Ada pesan khusus untuk hari ini dari KM sendiri, Bang? Tuh, siapa? Ada pesan khusus. Kemana? Nggak datang kenapa? Ada Ke pesan khusus. NM. Oh, Oke, sidang. silakan. Ini salah satu ya, silakan. ML kan dia lagi ditahan, jadi nggak mungkin lah datang ke sini. Jadi kalau masalah perdata itu cukup kuasanya mewakili. Jadi berbeda pidana dengan perdata, bahwa perdata itu bisa kuasa hukum, kalau pidana dia langsung. Pesan khusus kami, semoga ini cepat selesai dengan baik. Karena walau bagaimanapun, brand kami juga butuh usaha yang supaya ketenangan usahanya. Karena akibat dampak ini memang semua usaha itu terganggu. Karena kami harapkan bahwa baik NM dan timnya, udahlah kita cari solusi yang terbaik bagaimana supaya ini selesai dengan baik. Secara mekanisme hukum, silakan jalan mekanisme hukum. Tapi debatable ini udahlah kita hentikan aja. Kita proses hukum aja kita lakukan. Itu aja pesan kami. Ya, jadi RGS sendiri tidak ada mungkin memberikan pesan apa melalui kuasa? Pesannya adalah Abang wakili kami dan yakinlah tidak ada yang seperti yang disampaikan dalam undang-undang prestasi. Seperti itu. Kali terlihat akrab dengan Bang Fahmi. Ya iya dong, kami kan rekan sejawat. Kita kan Undang-Undang 18 tahun 2003 kami rekan sejawat ya. Jadi jangan munculkan istilah-istilah feng tip lagi, pengacara detektif, jangan seperti itu. Kami ini adalah rekan sejawat ya. Kami harus ada emosional, saling bersalaman karena ini yang bertikai adalah masing-masing klien kami, bukan kami ya, seperti itu. Tadi soal Pak RG sendiri bilang bahwa yakinlah ini bukan one prestasi. Sempat tadi Bang Fahmi ngomong bahwa melakukan ingkar janji gitu Bang. Nanti Kalau itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi kami tidak membahas ke sana karena ini masih proses awal persidangan. Ya kita lihat aja perkembangan. Mekanisme kita jalankan. Oke? Yang bikin KRG yakin bahwa ini bukan one prestasi apa? Ya kan ada dokumen sama kami. si Buktiannya. ada ini pertanyaannya. Kan ada one prestasi, ada ingkar janji, itu sama. Jadi jangan terkecoh, ini bukan one prestasi tapi ingkar janji. Itu sama. Bahasa Indonesianya ingkar janji, Iya. bahasa Iya, Pembuktian ada sama kami, seperti itu. Katanya Bang Fahmi bilang ini ada one prestasi harus ingkar janji. Janji apa? Nanti kita buktikan dalam persidangan ya. Ini adalah perdata pembuktian formil. Ayo kita buktikan dalam persidangan nanti ya. Satu itu juga kan nggak mungkin kami buka strategi kami dalam Iya menghadapi gugatan dong. ini. Jadi Ya. jangan aja, silakan aja dinyatakan one prestasi silakan. Tapi kami punya bukti-bukti yang cukup valid. Berarti ada bukti Ya. kuatnya Cukup kuat, ini cukup sesuai kuat. yang Kuat dong. Cukup kuat. Kalau ada 100%, 100%. Bukan 100 lagi, lebih lagi. Ya, seperti itu. Oke? Oke, Bang.